Sebelum kita pembacaan riwayat Maulid, mari sama-sama kita dengarkan kembali mau'izah hasan yang kedua yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustaz Buya Abdul Majid. Falyatafaddal alaihi wa maskura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhwan yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus pengurus DKM daripada Masjid Jami Al-Ikhwan Al-Mukarram wal Muhtaram Ad-Da'i ilallah Bapak Ustadz Abdus Samad beserta jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, Allah Ta'ala jaga dalam menjaga rumah Allah Ta'ala ini, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula para tuan-tuan guru, habaib, para kiai, para alim ulama yang baru saja menyampaikan tausiahnya. Yang pertama Habib Reza Ali terus ya, Barokbah ya. Juga di sebelah kanan saya ada tuan guru kita, Tuan Guru Ismail. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, senantiasa sehat, dan insya Allah pondok pesantrennya semakin luas dan berkah. Juga ada kakak kami, Gaganda Al-Ustadz Muhammad Zaki Umar LC, ada adinda kami Al-Ustadz Muhammad Syafiq, juga ada Al-Ustadz Abdullah, juga ada para kiai, para tuan-tuan guru yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ikhwatullah, yakin beliau-beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus terang Al-Fakir nggak pantas menyampaikan tausiah. Ada Habib Reza, ada tadi Habib Ibrahim, ada Tuan Guru Ismail, ada Ustadz Zaki, dan juga ada yang lain-lainnya. Tapi karena diperintahkan oleh Ustadz Abdus Samad untuk sedikit menyampaikan tausiah, insya Allah siap. Namanya guru Pak, namanya guru yang memerintahkan mesti siap, betul. Jangankan suruh ceramah, suruh lagi siap. Girang, bapak-bapak girang ya. Hadirin tinggal saja, tadi begitu waktu gamblang Habib Reza menyampaikan bagaimana kronologis dimulainya menjelang Nabi lahir. Disebutkan salah satu surah Al-Fil. Al-Fakir punya pengalaman yang unik, yang lucu. Satu saat Al-Fakir dapat jadwal khutbah di sebuah instansi militer. Kita sampaikan tentang asbabun nuzul surah Al-Fil. Jelaskan singkat, begitu antiknya surah tersebut, akhir ayat senantiasa
lam, betul gak? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi, singkat. Nabi sampaikan ayat tersebut di hadapan sahabatnya, sahabatnya percaya, yakin. Ada yang nggak percaya? Siapa? Musailamatul Kadzab. Siapa Musailamatul Kadzab? Orang yang mengaku sebagai nabi, padahal setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi. Apa dia bilang? Itu bukan firman Tuhan, itu syair, bisa-bisanya Muhammad. Saya juga bisa. Untuk mengimbangi Alfil tadi, dia buat satu syair, ya difda binta difdain, wahai kodok, anak dua kodok. Anda tanya ente, anak kodok apaan? Anak kodok apaan? Cebong. Ternyata cebong itu ucapannya sudah ada di zaman Nabi. Lagi rame-rame Guru Ismail, cebong main kampret. Ada yang kejang-kejang pak, ada yang kejang-kejang. Selesai dia Jumat, saya pulang, dijegat pakaian dinas mayor. Ustadz maaf, ini wilayah militer. Terus kenapa? Nggak boleh bicara cebong kampret, nggak boleh bicara politik. Yang bicara politik siapa? Itu tadi sebut-sebut cebong. Saya lagi nerangkan tentang sirah, tentang sejarah. Karena kalah argumen, dia lapor ke atas. Atasannya bintang 1. Bintang 1 bilang apa? Ustadz bener, dia bicara tentang sejarah. Nggak puas, dia lapor ke Cilangkap. Habis asar pak, turun intel, diperiksa semua, khotib Jumat sampai akhir Desember diganti semua. Maklum, bukan beri Jumat tuh. Jumat terus, khotibnya lain, langsung dikirim. Yang ceramahnya adem-adem. Saya nggak bisa ngebayangin kalau umpama masuk masjid AC banyak, adem nggak pak? Adem nggak? Udah masjidnya adem, khutbahnya adem. Bukannya pulas, pingsan jamaahnya. Makanya mereka masuk masjid baca doanya beda, bismikallahumma ahya wa amut. Pulas, nyari tiang, nyender. Benar apa benar? Jangan pak, saya juga ingatkan beberapa kawan-kawan saya para khutbah, para khatib, tolong kalau khatib yang semangat. Ini kesempatan cuma 1 kali dalam 1 pekan untuk mencerahkan umat. Benar apa benar? Ya sini benar. Begitu pemilihan aja beda lagi, benar ya? Ada kepilih deh tuh. Dicari ijazah Jokowi, yang dapat ijazah Bapak tahu pak? Ikut ngejarah pak? Dapat tahu pak? Kaset porno, video porno, majalah porno. Innalillahi wa inna ilaihi. Belum lagi yang dipilih itu akhirnya bukan bela rakyat, nyekek rakyat. Benar apa betul? Pajak ditinggiin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang udah dipecat, kena reshuffle kabinet. Itu perempuan, vampir, betul gak? Sekarang bayangin pak, ini kita generasi muda, Gen Z, sekolah disuruh yang pinter, yang pandai, betul? Udah lulus, emang pemerintahan mikirin kita dapat kerja? Mikirin nggak? Nyari kerja usaha sendiri atau dapat dari pemerintah? Usaha sendiri. Nyari kerja usaha sendiri, begitu terima gaji ditodong pemerintah, pajak. Betul apa betul? Kita umat Islam bukan anti pajak, bukan. Jujur, beli motor baru dari showroom, STNK plat nomor belum turun, udah bayar apa? Pajak lagi. Semuanya kena pajak. Bahkan konon katanya pekerjaan yang profesional itu kena pajak. Ini Guru Ismail bakal kena pajak nih. Bener, kan profesional. Itu yang mimpin tahlil, profesional juga kena pajak. Aneh bilang, lo kenain itu pajak yang mimpin tahlil. Pajaknya apa? Kasih pisang goreng.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pajak dicekek. Kalau kata almarhum orang tua ana, mau bikin santan, udah parut kelapa, diperes. Udah nggak ada santannya, masih diguyurin air. Peres lagi, nyari apa? Nyari santannya, padahal udah nggak ada, Pak. Udah nggak ada. Makanya hadir yang di sini, kalau cinta Nabi, cinta Rasulullah, hadir ke masjid, sholat jamaah. Hadir majlis taklim, hadir guru-guru, kiai, habaib ngaji, jadi nggak baca dibohongin. Anak khawatir orang yang nggak pernah datang ke masjid, orang yang nggak pernah hadir ke majlis taklim, bukan karena dia malas, tapi anak khawatir Allah Ta'ala benci sama dia sehingga Allah Ta'ala gagalkan dia nggak datang ke masjid. Allah Ta'ala gagalkan dia nggak sampai ke majlis taklim. Kenapa? Karena Allah Ta'ala muak tidak mau melihat tampang mereka. Ini khawatir begitu. Ini kagak, masjid dibenci, pengurusnya dimarahin. Ada nggak begitu? Dia gedek sampai pengurus masjid, sampai kagak mau datang ke masjid. Hati kalau cinta sama masjid, sejauh apapun pasti sampai. Hati cinta majlis taklim, sejauh apapun pasti nyampe. Ini dari Depok, Jurisma deh, dari Depok nyampe, Masya Allah. Tapi kalau hatinya benci kepada masjid, hati benci pada majlis taklim, peribahasa kata, biar genteng rumahnya nempel sama genteng masjid, nggak bakalan sampai. Betul? Nggak sampai. Hotel apa? Nongkrong di perapatan, di pertigaan, tahu jadwal sholat, tahu jadwal majlis taklim, nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Ini model yang kayak begini, saya suka pesan menjamaahnya. Model kayak begini, kalau mati, mayatnya jangan masukin ke masjid, taruh di perapatan, taruh di pertigaan, taruh gelepakin di sana. Nggak cinta sama masjid, nggak cinta. Ya Allah, makanya hadir majlis taklim biar pada cinta sama habaib, sama kiai. Orang nggak cinta kepada majlis taklim, ujung-ujungnya bughut kepada habaib, bughut pada zuriyah Rasulullah. Adakah yang bughut? Adakah benci sama habaib? Adakah yang benci? Hah? Disebut lagi, jangan disebut Pak, Omah. Jangan. Ini orang benci banget sama habaib, ya sama zuriyah Rasulullah. Makanya waspada semua yang hadir di sini ngaku cinta pada anak cucu Rasulullah. Pasang kuping, pasang mata biar terang. Kalau bila di wilayahnya ada deklarasi yang mengaku kelompok pembela Wali Songo padahal dia laskar setan, tubruk, bubar. Kalau ada deklarasi PWI, disinyalir Oktober akan ada deklarasi se-Jakarta Timur. Hati-hati Pak. Kalau Bapak cuek diam aja, ingat Rasulullah nggak bakal beri syafaat. Itu ngaku pembela Wali Songo, padahal Wali Songo dalam dakwahnya tidak pernah membubarkan pengajian. Nggak pernah. Ini laskar setan. Siapa aktor di balik mereka yang membenci para habaib? Yaitu PKI, Partai Komunis Indonesia. Kenapa? PKI tahu selama Indonesia, khususnya orang-orang Islam di Indonesia dekat kepada alim ulama, dekat kepada habaib, niscaya program PKI nggak bakalan berhasil. Betul? Siap jalan apa? Siap berkorok kalau ada deklarasi laskar sepat? Tuh, adem nggak semuanya, masih takut. Iya. Mau bubarin takut, ngejarah paling depan. Iya. Siap pakai persatuan, siap membubarkan kalau ada deklarasi PKI laskar sepat, siap cinta pada habaib, takbir, takbir, semua takbir. Kira cukup sampai di sini. Lebih kurang kami mohon maaf karena sudah jam 9. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.